Didengar? Baru didengar. Ya, bisa, Bu. Bisa, Oke. Bu. Bisa, Bu. bisa. Alhamdulillah. Baik, kita langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini pada materi kedua kita, kegiatan sosialisasi pembelajaran bagi mahasiswa baru tahun 2020-2021, yakni Keprodian Komunikasi Penyiaran Islam. Sebelum kita masuk ke acara inti, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Seren Ikhtiara sebagai pembawa acara pada kegiatan sosialisasi pembelajaran materi Keprodian Komunikasi Penyiaran Islam pada hari ini. Yang terhormat, Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bapak Nanang Mizwar Hasyim, MSI, serta Sekretaris Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bapak Muhammad Sinung Restendi, MSOS. Dan yang saya hormati, kepada Bapak dan Ibu dosen Komunikasi Penyiaran Islam yang berbahagia. Tak lupa saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para peserta, teman-teman mahasiswa-mahasiswi baru atas partisipasinya dalam kegiatan sosialisasi pembelajaran Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul dan diberi kesehatan untuk beraktivitas pada sampai hari ini. Baiklah, tidak usah berlama-lama dan untuk menghemat waktu, kita langsung saja ya mulai dengan penyampaian materi keprodian oleh Kaprodi kita, Bapak Nanang Mizwar Hasyim, MSI, nanti dilanjut dengan Sekretaris Prodi kita, Bapak Muhammad Sinung Restendi, MSOS. Monggo Bapak, kami persilakan tempat dan waktunya. Baik, terima kasih Bu Siren Ikhtiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dosen KPI, Bapak Ibu dosen KPI yang juga sekaligus menjadi fasilitator dalam kegiatan sosialisasi pembelajaran tahun 2021. Ada Ibunda Evi Septiani, ada Ibunda Khairul Ummatin, ada Mamanda, Ibunda Siren Ikhtiara, ada Bapak Muhammad Zahlan, ada Bapak Rozak, ada Bapak Habibi, Lutfi Habibi, ada Bapak Muhammad Sinung Restendi, ada Bapak Muhammad Zahlan, dan saya sendiri. Dan yang saya banggakan dan saya cintai, sayangi, segenap mahasiswa-mahasiswi baru Prodi KPI 2021, angkatan 2021. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Prodi KPI, di Prodi kesayangan kita, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi jangan salah nyebut kalau KPI nanti disebut Komisi Penyiaran Indonesia. Ya memang agak-agak mirip singkatannya, tapi kita di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya yakin Anda tidak akan menyesal masuk di Prodi KPI. Ya, mungkin sesuai dengan yang sudah diutarakan oleh Bapak dan Ibu fasilitator di pertemuan hari pertama dan hari kedua. Prodi KPI ya memang hebat. Karena dalam detik ini Prodi KPI merupakan prodi yang paling besar peminatnya. Jadi Anda semua adalah pilihan karena sudah menyisihkan beberapa kompetisi. Kalau kemarin data yang sudah saya dapatkan peminatnya itu hampir 5 ribuan lebih
dan yang diterima adalah 108. Itu pun ada 2 mahasiswa yang sudah memilih untuk untuk melanjutkan studinya di kampus lain karena sudah keterima di kampus yang lain. Ya, tapi itu nggak masalah dan itu mungkin pilihan. Ya, teman-teman semua dan Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita dikasih kesempatan untuk materi tentang prodi keprodian, salah satunya adalah prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Sifat dari materi ini kemungkinan adalah sebagai sebuah penjelas atau penegasan atau penekanan atas beberapa materi yang sudah disampaikan pada hari pertama dan kedua. Tapi sebelum saya menyampaikan materi itu, saya ingin memperkenalkan diri saya kepada mahasiswa-mahasiswi baru KPI. Nama saya Nanang Miswar Hasim. Kalau biasa teman-teman mahasiswa itu manggil saya Pak Nanang. Kalau siang ya, kalau malam bisa Pak Nunung atau Pak Neneng. Ya, saya asli Bogor. Bogor, Jawa Timur, singkatan dari Bojonegoro. Ya, itulah saya. Jadi saya diamanahi menjadi Kaprodi baru sekitar 1 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang saya juga ingin memastikan bahwa Prodi KPI adalah memang prodi yang memang paling bagus. Memang dari sejarahnya, dari dulu historisnya Prodi KPI itu selalu mendapatkan akreditasi A, dan kita akan berusaha semaksimal mungkin agar di tahun berikutnya kita akan mendapatkan akreditasi unggul. Mohon doanya ya, mohon doanya, dan kita juga senantiasa akan berjuang untuk menunaikan visi dan misi UIN Sunan Kalijaga. Ya, salah satunya adalah UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Itu. Nah, tentunya dalam ranah itu kan ada beberapa capaian-capaian atau indikator-indikator yang harus dilakukan. Salah satunya adalah kalau untuk bangsa itu lebih meningkatkan pada bagaimana kontribusi Prodi KPI terhadap pemecahan solusi atas problematika atau permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk wujud dari implementasi Tridharma perguruan tinggi. Kalau di materi kemarin ada paradigma perguruan tinggi, itu dibahas ada Tridharma, salah satunya ada pendidikan, ada penelitian dan pengabdian. Tentunya penelitian, pengabdian dan penelitian, pendidikan dan pengabdian bukanlah menjadi tugas pokok hanya dilakukan oleh dosen, akan tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa. Maka dalam konteks ini peran serta kerjasama antara dosen dan mahasiswa itu harus selalu bersinergi untuk mewujudkan Tridharma perguruan tinggi tersebut. Oke, tidak panjang-panjang, tidak lebar-lebar, saya akan fokus pada Prodi KPI kita. Seperti yang sudah ada pada materi-materi berikutnya, materi-materi yang kemarin, kita sudah membahas tentang OB, kita sudah membahas tentang MBKM, kita sudah membahas pada kurikulum perguruan tinggi, dan saya yakin ketika Anda masuk ke perguruan tinggi, Anda akan dikagetkan dengan bagaimana mekanisme pendidikan di perguruan tinggi. Tentunya itu berbeda dengan ketika Anda melakukan proses pendidikan di SLTA, aliyah, ataupun di sekolah-sekolah lain yang memang dalam tingkatan sekolah menengah atas. Kemarin di kelas saya sudah mapping itu, jadi sudah mapping dari beberapa latar belakang, ada yang berasal alumni dari aliyah, ada yang alumni dari SMA, ada alumni dari SMK. Dan masing-masing ternyata mereka sudah bisa menganalisis diri, melakukan evaluasi diri tentang capaian-capaian ke depan yang harus dicapai. Misalkan dulu ketika di pondok mereka di aliyah,
mereka lebih menekankan pada konsep diri di aspek sikap. Akan tetapi berbeda dengan lulusan SMK yang memang sudah punya keterampilan khusus. Ya, ini berhubungan dengan kurikulum kita juga, bahwa capaian pembelajaran lulusan dan sebagainya, salah satunya adalah ngomong tentang aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus. Seperti itu teman-teman. Jadi saya akan share ya, terkait materi prodi. Bentar. Oke, selamat datang lagi saya ucapkan pada mahasiswa baru Prodi KPI UIN Sunan Kalijaga 2021 yang memang berasal dari beberapa macam daerah ya. Jadi KPI ini heterogen. Kalau saya lihat sekarang kuota untuk Prodi KPI sekarang mahasiswa baru banyak yang perempuan. Ini mengalahkan dari yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin banyak yang laki-laki, sekarang banyak yang perempuan. Semoga saja UIN Prodi KPI akan menjadi feminis sesuai dengan kapasitas atau kuantitas yang dimiliki. Kita akan memperkenalkan tentang prodi KPI itu sendiri. Yang pertama adalah saya akan mencoba untuk melihat dari sisi sejarah atau historis dari prodi KPI itu. Yang pertama, pendirian Fakultas Dakwah. Jadi KPI ini merupakan salah satu prodi yang tertua di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ya, pendirian prodi KPI tidak terlepas dari tujuan pendirian Fakultas Dakwah dan eksistensinya, yaitu sebagai institusi pendidikan tinggi yang berjadikan Islam dan lebih spesifik pada pengembangan keilmuan dakwah. Nah, dalam konteks ini disesuaikan dengan visi dan misi UIN dan disesuaikan dengan core values UIN Sunan Kalijaga mesti sinergis. Karena bagaimanapun visi dan misi Fakultas Dakwah ini merupakan turunan dari visi dan misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kedua, dari sisi sejarah kita akan melihat pada tahun 1980-an, yaitu sebagai sebuah pada konsep penerangan dan penyiaran agama. Jadi pada masa ini keilmuan retorika dan berkembangnya media cetak radio, primadona adalah salah satunya adalah sebagai media dalam melakukan dakwah. Dulu di zaman 90-an itu yang terkenal media masanya adalah radio, maka kontes pada saat itu lebih tertarik pada retorika. Dan yang berikutnya adalah komunikasi dan penyiaran Islam. Di dekade tahun 1995, perubahan ini salah satunya didasarkan pada faktor perubahan arah ketertarikan profesi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan berkembangnya keilmuan komunikasi hingga sekarang. Maka dari beberapa perubahan dilihat dari sisi historis, untuk prodi KPI ketika ngomong kurikulum selalu akan melakukan sebuah upaya pembaharuan terhadap kurikulum, baik itu dilakukan selama 5 tahun maupun dilakukan dalam skup yang kecil, yaitu pada perubahan RPS di mata kuliah. Pertanyaan kemarin muncul, kenapa kurikulum harus berubah? Ya memang setiap kurikulum harus berubah. Salah satunya misalkan di OB ya. Di OB kemarin dijelaskan tentang OB, Outcome Based Education. Salah satunya hal yang mendasar adalah pada faktor bagaimana perkembangan zaman atau perkembangan peradaban yang selalu mengalami sebuah transformasi.
Di era dulu belum ada digital, tapi sekarang sudah masuk di era digital. Kalau dulu media yang lebih terkenal adalah media cetak dan televisi, akan tetapi di era digital ini kita masuk pada sebuah era konvergensi media. Tentunya perubahan era ini juga akan berakibat pada perubahan kebutuhan pasar. Misalkan seorang jurnalis dulu hanya punya kemampuan media cetak dan menulis berita saja, tapi di era konvergensi ini, setiap jurnalis harus mampu mempunyai multi talent. Salah satunya mereka harus mampu mengolah media sosial, yang kedua mereka harus mampu menghasilkan karya jurnalis dalam bentuk audiovisual, salah satunya mereka juga harus bisa menjadi content creator dan sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang merupakan faktor atau indikator terjadinya sebuah perubahan dari setiap kurikulum yang ada. Kembali lagi kepada historis ini, dari konsep awal ketika ngomong keislaman dan tujuan besar dari prodi ini, maka core values keilmuan kita atau hubungan antara Islam dan keilmuan kita pada sisi ini adalah bersifat moderat. Salah satunya mungkin ketika nanti Anda datang di kampus UIN Sunan Kalijaga, Anda akan melihat masjid di UIN Sunan Kalijaga ada tulisan Anglaras ilining banyu mili ananging ora gali. Terjemahnya adalah mengikuti arus air akan tetapi tidak hanyut dalam aliran air. Nah, seperti itulah diri kita. Ketika kita harus mengikuti perkembangan zaman tapi tidak hanyut dalam perkembangan zaman tersebut. Itu bentuk filosofis yang bisa kita buat. Sehingga dari prinsip-prinsip itu, kalau kemarin sudah ngomong tentang core values keuinan, maka ada beberapa 3 core values keilmuan tersebut, maka ketika menjadi mahasiswa KPI atau UIN Sunan Kalijaga, kita menjadi mahasiswa yang seperti apa? Itu pertanyaan besar yang harus kita jawab. Kalau kemarin di Sospem di kelas A sudah menjawab, mereka masing-masing menjawab bahwa ketika saya menjadi mahasiswa KP, UIN dan sebagainya, saya harus menjadi mahasiswa yang berkarakter moderat, berkarakter nasionalis, kepahlawanan, dan juga bersifat religius dan sebagainya, sebagai bentuk dari implementasi core values keilmuan kita. Oke, selanjutnya di visi dan misi Prodi KPI ini, visinya terdepan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu komunikasi penyiaran Islam yang berparadigma Islam. Yang kedua, misinya ada banyak. Ada 4 misi di sini. Salah satunya adalah menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu komunikasi dan ilmu-ilmu agama Islam dan integrasi di antara keduanya, hingga pada misi memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan tridharma perguruan tinggi. Nah, dalam kemarin sudah kita bahas bagaimana sih struktur dari OB itu. Jadi seperti ini. Jadi perumusan visi dan misi Prodi KPI ini acuan yang didapatkan adalah pada visi dan misi Fakultas Dakwah dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, dari rumusan visi dan misi inilah diterjemahkan menjadi sebuah profil lulusan KPI. Sebenarnya profil lulusan KPI itu seperti apa sih? Akan mencetak mahasiswanya seperti apa sih? Nah, ini menjadi tanggung jawab kita yang disesuaikan dengan pengayaan terhadap realitas yang ada, problematika yang ada, kebutuhan masyarakat yang ada, terus kebutuhan pasar yang ada, sehingga kita memutuskan bahwa profil lulusan KPI ada 3. Yang pertama adalah sebagai broadcaster, yang kedua adalah sebagai jurnalis, dan yang ketiga adalah pendukung, yaitu sebagai analis media. Nah, jurnalis, broadcaster, dan sebagainya, ini saya yakin bahwa setiap prodi yang memang konteksnya adalah prodi ilmu komunikasi di luar PTYIN, itu punya definisi yang
berbeda-beda. Tentunya ketika KPI, apalagi core values kita itu adalah komunikasi dan Islam, maka penerjemahan profesi ini pun juga akan berbeda. Berbedanya di mana? Ada sisi poin positifnya. Kalau misalkan di prodi yang lain, prodi-prodi di luar PTIAIN itu ketika ngomong jurnalis hanya pada kemampuan jurnalis mampu mencetak, mampu membuat karya jurnalis dalam bentuk visual maupun audiovisual atau teks, akan tetapi kita lebih pada sebuah kemampuan jurnalis yang mampu memproduk karya kreatif dan juga bisa digunakan sebagai media dakwah. Artinya bahwa kita punya core values ke jurnalis sendiri. Gitu. Misalkan kalau dalam KPI itu ada jurnalis profetik dan sebagainya. Begitupun juga dengan broadcaster. Ini gambaran besar ya. Jadi jurnalis ini ya ini kalau menjadi seorang jurnalis dideskripsikan sarjana yang mempunyai keahlian mensosialisasikan nilai Islam berupa karya jurnalis yang berdedikasi tinggi, berintegritas, serta mempunyai keahlian memproduk karya jurnalis dan sebagainya seperti profesi wartawan, reporter, news anchor, penyiar berita, dan news writer. Broadcasting juga Anda bisa baca sendiri, sarjana yang mempunyai keahlian mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam, serta mampu memproduksi dan mengatur program acara non berita, dan lainnya, misalkan mempunyai keahlian memproduksi komersial produk pada lembaga penyiaran dan industri kreatif. Dan analisis media, mereka mampu melakukan sebuah analisis media, analisis isu media, dan sebagainya. Gambaran besar untuk mencapai profil ini, kira-kira kemampuan apa sih yang harus dimiliki oleh anak-anak KPI, mahasiswa KPI, sehingga mereka harus bisa menjadi seorang jurnalis, bisa menjadi seorang broadcaster, dan bahkan juga bisa menjadi analis media. Maka kemampuan-kemampuan ini kita dapatkan dari beberapa referensi yang ada. Referensinya yang ada misalkan adalah dari KKNI. Ya, dari KKNI. Yang kedua adalah kita dapat juga referensi ini dari SKKNI. SKKNI ini adalah standar kompetensi nasional. Jadi SKKNI standar kompetensi nasional Indonesia. Jadi itu SKKNI ini dibuat oleh Kemenaker dan juga dibuat oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Di situ ada profesi-profesi jurnalistik yang mensyaratkan bahwa menjadi seorang jurnalis itu harus sudah punya kompetensi ini atau punya kemampuan ini. Misalkan dari SKKNI yang ditelurkan oleh jurnalis Dewan Pers dan juga ditelurkan oleh PWI, ada tingkatan-tingkatan di situ. Salah satunya adalah ada jurnalis media, ada jurnalis muda, ada jurnalis media, dan ada jurnalis utama. Jurnalis media itu punya batasan-batasan. Dikatakan seorang jurnalis muda itu harus mempunyai kemampuan untuk mencetak berita. Salah satunya kayak gitu, banyak kompetensi yang harus dimiliki. Yang kedua adalah menjadi seorang jurnalis media itu juga harus punya kompetensi yang lebih high daripada jurnalis muda. Dan bahkan menjadi jurnalis utama itu juga akan punya kemampuan yang lebih high dari jurnalis media. Di tingkatan-tingkatan inilah maka kita terlurkan sebuah kemampuan menjadi seorang jurnalis dalam prodi KPI. Ya, sumbernya juga dari situ. Ya, nanti kalau misalkan Anda lulus dari KPI dan punya portofolio bekerja di media dan sebagainya, Anda bisa mengikuti sertifikasi profesi. Sebagai seorang jurnalis, ketika Anda sudah punya sertifikat profesi itu, saya yakin setiap media yang Anda lamar akan menerima, karena ini sudah menjadi kesepakatan nasional. Yang kedua, misalkan juga referensi dari kemampuan lulusan KPI nanti yang harus memiliki kemampuan apapun, itu juga didasarkan pada SKKNI di bidang broadcaster. Kalau KPI, karena kita masuk pada level 6 di SKKNI, salah satunya adalah yang paling cocok adalah menjadi asisten produser televisi. Nah, di SKKNI itu juga ada tahapan-tahapan yang harus dimiliki ketika seseorang menjadi asisten produser program televisi. Mereka punya kemampuan apa saja sih? Nah, dalam konteks ini kemampuan tersebut akan diukur, akan dipahamkan, akan diberikan kepada
mahasiswa KPI, sehingga nanti ketika lulus mereka bisa menjadi seorang broadcaster dan juga bisa mengikuti sertifikasi yang dilakukan oleh BNSP, sehingga ketika lulus nanti juga Anda bisa mendapatkan sertifikasi profesi itu. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika ada rasionalitasnya dari seorang jurnalis, broadcaster dan sebagainya, nanti akan diturunkan. Kompetensi-kompetensi itu akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran lulusan. Nah, capaian pembelajaran lulusan dalam kurikulum kemarin sudah dibahas. Ada 4 aspek ya. Yang pertama adalah aspek sikap. Ini kita mengarah pada KKNI yang ada, aspek sikap lewat peraturan-peraturan juga yang ada. Kita mengikuti itu karena ada peraturan perundangan yang mewajibkan bahwa ketika aspek sikap harus punya kompetensi ini. Yang kedua ada aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan itu juga ada usaha untuk kolaborasi antara peraturan yang ada dengan core values keilmuan prodi. Dan yang ketiga ada aspek keterampilan umum dan aspek keterampilan khusus, yang ini nanti menjurus pada sebuah penjurusan atau konsentrasi di prodi KPI itu sendiri. Oke ya, itu sekilas tentang dari capaian-capaian pembelajaran lulusan, nanti itu akan diturunkan lagi menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Dari capaian pembelajaran mata kuliah dijadikan sebagai acuan indikator-indikator dalam membuat materi mata kuliah. Dan juga dari capaian pembelajaran mata kuliah ini juga akan menjadi sebuah landasan untuk melakukan sebuah proses evaluasi dalam perkuliahan. Maka bentuk evaluasi, penilaian dan sebagainya ketika dibandingkan ketika kalian dulu di SMA dengan di sini, maka akan berbeda. Karena apa? Karena evaluasi yang dilakukan itu bisa banyak hal. Yang pertama bisa melalui observasi oleh dosen, itu ngomong tentang aspek sikap, dan juga bisa ngomong tentang tes tulis atau tes lisan, dan juga ada tes praktek dan sebagainya kalau mata kuliahnya memang merucut pada aspek keterampilan umum dan khusus. Nah, ini ada aspek-aspek seperti itu. Dan bagaimana nanti mekanisme penilaian dan sebagainya itu tergantung pada kontrak belajar antara mahasiswa dan dosen masing-masing. Nah, dari capaian pembelajaran mata kuliah tersebut itu juga menjadi indikator untuk bagaimana melakukan metode dalam penyampaiannya juga. Banyak sekali metode dalam pembelajaran nanti yang akan dipilih atau digunakan oleh para mentor dosen. Nah, di dalam konteks ini, sistem pembelajaran yang dimaksud itu lebih pada student center, bukan lagi teacher center. Dosen tugasnya hanya sebagai fasilitator, evaluator, sebagai sebagai mentor dan sebagainya. Itu tugas dosen dalam perkuliahan ketika ngomong tentang kurikulum di perguruan tinggi. Model perkuliahan sekarang, jadi ketika saya tambahkan lagi dalam dalam mewujudkan kompetensi tersebut, mewujudkan profil lulusan tersebut, kita juga mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang memang menunjang keterampilan umum, baik itu dan keterampilan khusus. Salah satunya adalah PPTD. Di PPTD itu ada Suka TV, ada Rasida, ada Divikom. Jadi Suka TV itu adalah televisi kampus Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, di situ kalian akan dididik, akan digembleng tentang bagaimana Anda menjadi seorang broadcaster di situ. Anda menjadi seorang presenter, Anda menjadi seorang produser, Anda menjadi seorang sutradara program acara, Anda dibimbing juga menjadi kru kreatif di sana dan sebagainya. Ada juga Rasida FM, juga itu radio komunitas di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, ada di Vkom. Ini adalah fasilitas-fasilitas laboratorium sebagai penunjang untuk menuju pada profil lulusan tersebut. Di lab KPI juga ada. Di lab KPI itu ada juga studio podcast. Dan ini juga ada, kelihatannya juga ada dosen CPNS baru yang akan mengadakan portal berita. Nanti portal berita ini berdiri sendiri dan nanti juga akan dikelola oleh
anak-anak mahasiswa KPI, tapi yang mengajarkan untuk bagaimana mereka profesional di bidang media dan sebagainya. Banyak sekali di lingkungan UIN Sunan Kalijaga juga banyak sekali. Salah satunya fasilitasnya ada rektor, ada arena. Ini adalah lembaga-lembaga pes mahasiswa yang digunakan sebagai wadah untuk menggembleng di bidang jurnalisme dan sebagainya. Banyak sekali fasilitas ya. Mau fasilitas apapun insya Allah ada. Ada seminar, ada workshop, ada kegiatan-kegiatan non-akademik yang dilakukan. Salah satunya pelatihan-pelatihan, workshop, seminar, dan sebagainya. Ini kalau Anda ikuti, saya yakin ikuti dengan serius, terus habis itu ditentukan dengan target impian Anda, harapan Anda ketika nanti Anda menjadi mahasiswa KPI, saya yakin Anda akan bisa mewujudkan harapan itu. Kalau kemarin saya minta mahasiswa Sospem itu salah satunya adalah membuat sebuah work plan ke depan. Jadi misalkan gini, ini hubungannya dengan KBM, Merdeka Belajar gitu ya. Jadi misalkan Anda ingin menjadi seorang jurnalis, tapi hobi Anda adalah memasak misalkan. Jadi yang lebih spesifik, Anda akan menjadi ahli jurnalis yang di bidang memasak atau kuliner kayak gitu. Yang kedua, Anda hobi traveling misalkan. Ya, ketika Anda nanti memilih konsentrasi jurnalistik, ya tentunya harus disesuaikan dengan hobi atau keinginan kalian menjadi jurnalis yang spesifik di bidang traveling. Atau Anda suka olahraga, ya lebih spesifik pada jurnalis di bidang olahraga dan sebagainya. Sehingga di situ ada proses integrasi keilmuan antara jurnalis, ilmu olahraga dan juga pada ilmu dakwah. Bagaimana Anda menulis sebuah karya jurnalis yang itu fungsinya adalah mengajak untuk keselamatan umat atau mengajak untuk atau sebagai sebuah proses sosialisasi bagaimana melakukan Islam rahmatan lil alamin seperti itu. Banyak sekali di broadcasting juga banyak sekali. Anda bisa bikin spesifik dengan spesifik dengan keinginan Anda, harapan Anda, hobi Anda dan sebagainya sehingga Anda bisa memberdayakan atau bisa memberdayakan hobi Anda, minat Anda, keinginan Anda, impian Anda, cita-cita Anda dengan profil lulusan di Prodi KPI itu. Model kuliahnya di KPI itu nanti ada model kuliah tatap muka. Kalau sekarang tatap muka jadi tatap layar sekarang ya. Karena kita masih daring, ada model kuliah juga kuliah produksi, ada kuliah lapangan. Model kuliah tatap muka itu dilakukan pada perkuliahan-perkuliahan yang ada metode ceramah, studi kasus, game, dan lain-lain. Metode produksi itu ada kegiatan praktikum produksi, ada praktikum produksi, Anda disuruh untuk untuk membuat produksi baik itu berita maupun program siaran. Dan yang terakhir ada kuliah lapangan. Di situ ada KKN, magang profesi, dan sebagainya. Jadi magang Anda ada proses pemagangan, magang profesi, nanti Anda akan terjun ke lapangan di media-media, Anda belajar bagaimana menjadi seorang jurnalis yang profesional, menjadi seorang broadcaster yang profesional. Anda selama 1 bulan atau 2 bulan Anda akan ditempa di tempat magang tersebut. Mata kuliah kita nanti karena semester 1 dan semester 2 ini masih paket ya. Dan lebih banyak di semester 1 dan semester 2 ini adalah mata kuliah keuinan dan nasional. Nanti di semester 3 dan 4 ada banyak mata kuliah yang sifatnya wajib, yaitu yang membahas tentang komunikasi dan perspektif-perspektif komunikasi. Ada komunikasi kelompok, komunikasi antar budaya, dan sebagainya. Dan nanti juga ada mata kuliah pilihan. Pilihan itu ada 2 pilihan. Anda akan memilih mata kuliah yang memang spesifik pada basic menjadi seorang jurnalis atau mata kuliah pilihan yang nanti juga akan mendidik Anda pada basic kemampuan broadcasting. Tinggal Anda memilih konsentrasi mana, jurnalis atau broadcasting.
Yang kedua, beban masa studi. Saya lupa juga, nanti saya akan coba ya, saya akan share pedoman akademik yang terbaru tahun 2021 di grup angkatan. Pada intinya gini, beban masa studi untuk mahasiswa S1 itu adalah minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS. Jadi ketika Anda nanti mau skripsi, ternyata IP Anda jumlah maksimalnya SKS Anda jumlah maksimalnya tidak sampai mencapai 144, karena skripsi ini 6 SKS. Tapi jika digabungkan tidak sampai 144, maka Anda tidak layak untuk ikut ujian skripsi. Ataupun juga persyaratannya juga harus sudah melulus mata kuliah yang sifatnya wajib. Yang kedua, jumlah mata kuliah wajib dan pilihan yang harus diambil oleh mahasiswa ditentukan oleh masing-masing program studi, dan masa studi program sarjana diselenggarakan dalam waktu 7 tahun ya, 7 tahun. Ini 8 semester dengan batas waktu maksimal masa studi adalah 14 semester. Jadi peraturan yang terbaru dari Kementerian Pendidikan itu masa studi S1 itu maksimal 7 tahun. Itu cuti dan tidak tetap dihitung 7 tahun. Jadi selama 7 tahun, misalkan semester 14 kalian belum lulus, ya mungkin Anda akan di DO. Ya, Anda akan di DO kalau melebihi batas ini. Ini adalah aturan dari Kemendikbud terkait peraturan masa studi mahasiswa S1 7 tahun. Itu cuti dan tidak akan masuk dalam konteks itu. Mohon maaf Bapak, 15 menit lagi. Oke. Ya, ini nanti bisa dibaca sendiri ya di pedoman akademik teman-teman semua. Di pedoman akademik nanti saya akan share pedoman akademiknya seperti apa. Tetapi pada intinya gini teman-teman semua, bahwa dalam prodi KPI itu, di prodi KPI itu saya yakin bahwa ketika Anda sudah memilih prodi KPI, Anda sudah memantapkan hati dan mungkin sudah ditentukan oleh keinginan Anda, motivasi Anda dan sebagainya. Saya sangat berharap sekali jangan sampai prodi KPI akan menjadi tempat pelarian kalian. Pelarian karena gagal senam PTN atau yang lain. Ya itu masa lalu sajalah, masa lalu. Ketika Anda sudah menentukan pilihan KPI, maka ya sudah, tetapkan hati, cintai KPI, sayangi KPI ya, sayangi KPI dan banggalah menjadi mahasiswa KPI. Karena bagaimanapun Anda sekarang sudah dianggap sebagai mahasiswa KPI, kalian harus punya sense of loyalty ya. Jadi Anda punya loyalitas terhadap KPI dan mari kita bersama-sama mewujudkan KPI untuk menjadi sebuah program studi yang berkualitas, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkatan internasional. Sekian Bu Siren, pengantar untuk memahami prodi KPI. Matur nuwun. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Nanang. Untuk Bapak Sekretaris Prodi kita, ada yang ingin ditambahkan atau ingin berkenalan? Selanjutnya mungkin perkenalan dengan dosen fasilitator yang menjadi dosen KPI. Oke, kita mulai dari perkenalan ya, dari Ibu Evi Septiani. Monggo Bu, perkenalan. Halo? Halo Bu Evi? Masih mute Bu, masih di mute. Masih mute Bu. Ya, Monggo Bu, perkenalan. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Evi Septiani. Nanti teman-teman akan ketemu saya di mata kuliah di semester 1, tapi kadang juga ada di semester 2. Udah itu aja cukup Pak Nanang. Matur nuwun Mbak Siren. Oke, terima kasih banyak Ibu Evi. Yang kedua ada Ibu Atin. Monggo Bu. Oke, terima kasih Bu Siren. Assalamualaikum teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswiku yang cantik dan ganteng, sukses ya.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Amin. Untuk KPIB sudah kenal sama Ibu ya. Nama saya Khairo Umatin, tapi tidak panjang-panjang, tidak kuntum Khairo Umatin ukhrijat linnas ila akhirih. Tidak seperti itu. Cukup Khairo Umatin saja, biasa dipanggil Bu Atin. Nanti mungkin teman-teman semua ketemu sama Ibu di semester 1 itu ada ada peradaban Islam sama kewarganegaraan mata kuliah. Kemudian di semester genapnya ada biasanya ada soskom, sosiologi komunikasi, sama ilmu dakwah. Begitu saja. Terima kasih, Bu Siren. Terima kasih banyak Bu Atin. Kita lanjut ke Bapak Abdul Rozak. Monggo Pak, perkenalan diri. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih Mbak Siren. Sudah kelihatan tambah gemuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdul Rozak, itu ya. Biasa dipanggil Pak Rozak itu, atau Pak Razak itu. Nanti Anda akan ketemu dengan saya biasanya pada semester 4. Dan biasanya pada mata kuliah yang agak gimana gitu ya. Mulai statistik, metode penelitian, itu biasanya mata kuliah yang agak membosankan gitu ya. Tetapi insya Allah tidak itu nanti. Ya, mudah-mudahan Anda enjoy di KPI dan bisa sampai semester 4 sehingga bisa ketemu dengan saya nanti. Kalau belum semester 4 sudah tidak ada lagi di KPI, tidak akan ketemu dengan saya. Ya, selamat enjoy, selamat belajar di KPI. Saya minta, tentu saja saya berharap Anda tidak lama-lama, bolehlah 5 atau 6 tahun, ya, tetapi dengan magisternya, gitu ya. Jangan 6 tahun di S1, ya, 5 atau 6 tahun, tapi dengan magisternya, dengan S2-nya. S1 cukup 4 tahun lah paling lama, S2-nya 2 tahun. Kalau Anda masih betah di KPI, langsung S2 KPI. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Seren. Terima kasih, Bapak Rozak. Kita lanjut ke Bapak Sahlan. Assalamualaikum, Bapak. Pak Sahlan. Halo. Sepertinya beliau tidak ada. Kita lanjut ke Bapak Sekretaris Prodi kita ya. Ada Bapak Sinung, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siren kacamatanya baru ya. Nah, oke. Selamat datang sahabat-sahabat, teman-teman KPI saya di KPI Uinsuka. Saya berharap tidak hanya sebagai formal sebagai dosen, tetapi anggaplah saya juga sebagai kakak, kemudian sahabat. Jadi jika ada hambatan-hambatan, kemudian ada kesulitan, itu bisa juga di-share ke kita, Japri, begitu Pak, ini seperti ini. Bagi kami itu merupakan tidak ada batas antara mahasiswa dan dosen, karena kita kan sama-sama belajar. Beberapa poin di kelas saya temukan ada seperti Mbak Ruhana ya, teman kita yang di Bengkulu kalau nggak salah. Pak, saya untuk akses sinyal, akses internet itu kita harus jalan atau kita harus menemukan nih, harus keluar rumah dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu nanti akan jadi pertimbangan dari para dosen dalam inovasi dan juga kreativitasnya dalam pembelajaran. Nah, kita butuh kolaborasi, sinergi. Harapan kita semua, pasti jadi harapan kita semua, pandemi ini segera berakhir, dan kita bisa bertatap muka, face to face, sehingga kita tidak hanya sekedar transfer pesan, tapi kita juga bisa membangun perasaan, ya, biar lebih dekat, ngobrol, dan semacamnya. Oke, itu saja Mbak Siren, terima kasih. Dan juga saya ingatkan kegiatan-kegiatan KPI itu daring banyak.
saya kira nanti jadi alternatif untuk pengembangan ilmu dan juga skill, termasuk workshop konten kreator yang teman-teman mungkin nanti juga bisa ikut jadi peserta dan aktif di dalamnya berkontribusi. Nanti akan dibantu oleh sahabat-sahabat fasilitator untuk membantu share informasinya nanti setelah ini. Oke, terima kasih Bu Siren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sindung. Kita lanjut ke Bapak Habibi. Monggo. Oke, makasih Bu Siren. Tadi Pak Sahlan ada Mbak Siren. Sudah ada? Kayaknya masih di mute tadi ya. Oh, oke. Pak Sahlan. Saya dulu berarti nggih. Ya. Nyun saya nggih, pangapunten Pak Sahlan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Habibi, biasa dipanggil Habibi ya oleh teman-teman semua. Monggo mau pakai Pak atau Mas, monggo silakan. Tapi kebanyakan kok panggilnya Pak ya, nggak apa-apa. Saya ngikut aja ya. Saya di KPI ngampunya juga semester yang agak pertengahan menuju tua ya. Di paling muda tuh di semester 3, 4, 5 di sekitaran itu ya. Nanti ketemunya di DKV, di teknik editing, di teknologi informasi dan komunikasi, sama produksi media cetak. Nah, itu yang biasanya saya ampu di situ nggih. Semuanya praktek ya, hampir semuanya praktek. Jadi yang hobinya apa itu bikin ngedit video, desain. Nah, nanti ketemu sama saya ya, nanti kita bersenang-senang dengan mempraktek. Ya, gitu aja nggih. Sampai jumpa nggih di semester 4, 5, 6. Matur suwun, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Siren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habibi. Lanjut ke Bapak Sahlan. Monggo Pak, perkenalan diri. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gambarnya nggak kelihatan, Pak. Gambarnya. Oh, gambarnya baru ada tamu ya, sorry. Oh. Ya, nama saya Muhammad Sahlan, bisa dipanggil Pak Sahlan biasanya. Saya ngajarnya di semester 2 dan semester 4, mudah-mudahan nanti bisa ketemu. Dan saya berharap apa yang sudah ada di tangan Anda harus Anda motivasikan secara maksimal, karena apapun yang Anda lakukan, saya yakin kedepannya akan memberi manfaat kepada diri Anda dan kepada orang lain. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tadi dosen-dosen KPI yang menjadi fasilitator di Sospem. Di KPI itu ada kurang lebih 18 dosen yang untuk prodi S1. Untuk ya informasi lebih lengkap silakan nanti Anda dapat klik di website KPI UIN Sunan Kalijaga. Nanti ada nama-nama dosen di sana. Nah, nama-nama dosennya itu Anda klik nanti akan keluar gambarnya, ada company profile-nya dan sebagainya, keahliannya di mana. Ya, nanti bisa Anda lihat di sana. Kita juga punya dosen-dosen muda yang sekarang ada lagi proses latsar, ada 5 dosen ya, ada 5 dosen muda juga sebagai CPNS di prodi KPI itu. Jadi untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa lihat web di prodi KPI, ada nama-nama dosen, klik aja nama dosennya, nanti keluar company profile beliau dan Anda bisa melihat gambar-gambar beliau yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng seperti kalian semua. Oke. Terima kasih Bapak Nanang Mizwar Hasim. Kita sudahi ya, karena jam 11 kita mau masuk ke materi kefakultasan. Oke, kita tutup Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Sebelum kita tutup kegiatan sosialisasi pembelajaran mengenai keprodian komunikasi dan penyiaran Islam, hari ini saya selaku pembawa acara ingin mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati. Kita tutup acara ini bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya. Waalaikumsalam.